Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Atta Zahra Yuanita dan saya Alexandra Felicia Pongapadang. Kita akan mewawancarai kegiatan P8 bertema Peken Raya S2 oleh Ibu Guru SMP Negeri 7 Batang. Boleh ditanya, Bu? Boleh. Yang pertama, apa sih tujuan utama diselenggarakan kegiatan P8 yang bertema Peken Raya S2 di sekolah ini? Seperti kita ketahui bahwa acara program P8 dengan tema Peken Raya S2 itu memang yang pertama adalah ingin menggali potensi anak. Kalau dalam program ini kita banyak melakukan aktivitas kegiatan mulai dari pembuatan makanan tradisional, kemudian juga memperkenalkan permainan tradisional. Jadi memang menggali potensi anak-anak untuk melestarikan, untuk mengasah keterampilan mereka, untuk kedepannya mereka bisa mandiri, mengembangkan bakat dan minat mereka. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan Ibu tentang pentingnya melestarikan permainan tradisional seperti ndagel dan egrang? Ya, seperti kita ketahui semuanya bahwa banyak anak-anak Indonesia ini yang sudah mulai meninggalkan permainan tradisional. Mereka sudah mulai tidak mengetahui permainan tradisional yang dulu-dulu kita miliki sebagai warisan budaya bangsa. Nah, untuk itu kita upayakan bagaimana mereka kembali mengenal peninggalan budaya bangsa, permainan tradisional, salah satunya seperti egrang. Yang kedua tentu saja untuk meminimalisir anak-anak yang sering kecanduan untuk permainan lewat media elektronik seperti HP atau media elektronik yang lainnya. Jadi untuk mengantisipasi itu semua sehingga kita waktunya itu lebih fokus ke tidak hanya ke otak tapi juga ke fisik lewat permainan tradisional, ada seperti egrang dan lain sebagainya. Seperti dulu sebelum egrang itu ada bakpia misalnya, seperti itu. Nah, selanjutnya, karakter apa yang ingin ditanamkan kepada siswa melalui kegiatan tradisional? Yang pastinya adalah untuk memperkuat karakter siswa. Kita juga mempertinggi nilai-nilai kegotong royongan, karena setiap permainan biasanya melibatkan banyak anak. Kemudian tentu saja keterampilan dalam bermain maupun keterampilan dalam bidang yang lain seperti pembuatan macam-macam tadi yang diperkenalkan itu ada macam-macam makanan tradisional. Itu juga butuh kreativitas, keterampilan dan kegotong royongan antara siswa dan siswa yang lain. Dan yang paling penting adalah menggali kreativitas anak untuk semuanya itu. Saya pikir itu yang perlu diketahui oleh anak-anak zaman sekarang. Betul. Begitu ya, Bu ya? Iya, sepakat. Baik, menurut Ibu, apa sih manfaat permainan tradisional bagi perkembangan siswa? Baik, untuk manfaat ya, permainan tradisional di zaman era sekarang ini kan banyak sekali geng Z ya yang sudah banyak meninggalkan budaya Jawa, kemudian permainan tradisional. Nah, itu sebenarnya sangat penting, manfaatnya sangat besar sekali, di mana kita bisa bermain, beredukasi dengan alam sekitar kita, kemudian kita mengenal banyak manfaat dari benda-benda hal apa yang ada di sekitar kita pergunakan dengan cara yang tradisional, dengan cara yang bermain asyik sebenarnya itu ya. Lah, oleh karena itu kita semua tentunya siswa-siswi S2, Bapak Ibu guru di sini ingin mengenalkan betapa pentingnya manfaat dari permainan tersebut. Kita bisa menonjolkan kreativitas, kolaborasi, kemudian semangat ya, semangat, dimana banyak di era Gen Z ini kan anak sering individu dalam bermain ya, bermain game dan lain sebagainya. Mari kita manfaatkan bersama bahwa permainan tradisional itu sebenarnya mengasihkan sekali. Nah, kita berusaha untuk menggugah semangat para siswa-siswi bahwa kita punya permainan yang luar biasa di luar dengan alam sekitar kita. Apa
tantangan sekolah dalam mengenalkan budaya tradisional kepada generasi sekarang. Nah itu tantangannya itu, yaitu ya kita Era ini di ya. era digitalisasi sekarang ini luar biasa pesatnya, berkembang sangat pesatnya. Setidaknya kita tetap harus mempunyai terobosan bahwa tradisi kita itu tidak boleh punah, gitu ya. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa mengembangkan? Ya, luar biasa Bu. Ya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan nih. Apa sih harapan sekolah melalui kegiatan bazar makanan dan minuman tradisional? Dengan adanya Pekan Raya, nah kita di sini mengenalkan banyak sekali jajanan tradisional yang di era sekarang itu banyak anak-anak tidak mengenal kayak makanan yang Tentang berbahan sehat dasar gitu. dari ubi-ubian, padahal kita kan di desa tanahnya sangat subur. Nah, kita bisa memanfaatkan ubi-ubian itu ya menjadi makanan yang luar biasa kita nikmati karena era gengset. Nah, kita kembali ke era gengset Diolah lagi. secara modern. Iya, kita bisa mengolah dari bahan dasar yang tradisional menjadi makanan modern. yang bisa kita olah menjadi hal yang sesuai dengan daya tarik masyarakat Anak-anak terutama anak-anak, ya. terutama Yang sekarang kebanjiran makanan modern iya, itu ya yang banyak bisa dialihkan makanan, dengan kreativitas dengan itu kreativitas gitu. yang lebih baik. Ya. Baik, bagaimana kegiatan ini dapat membantu siswa mengenal budaya daerahnya sendiri? Kegiatan yang berkaitan dengan bazar makanan ya terutama gitu. Kegiatan ini punya kontribusi yang kuat untuk mengenal lingkup karena mereka membuat makanan berbasis makanan istilahnya kearifan lokal, makanan-makanan yang diproduk oleh alam sekitar, sehingga mau tidak mau anak-anak yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu bahwa oh ternyata di sekitar kita itu produk alam itu menyediakan beraneka ragam bahan yang bisa diproses secara kreatif menjadi makanan yang menarik, bermanfaat dan sehat tentunya bagi kita semua begitu. Selanjutnya, apa kegiatan ini juga melatih jiwa kewirausahaan siswa? Kalau melihat antusias anak-anak ya tadi ya di Pekan Raya, Pekan itu sebenarnya kan pasar yang di era sekarang ini tidak ada gaungnya karena orang kenalnya online semua kan. Di kegiatan sekolah tadi kita kembali bahwa Pekan itu memang benar-benar ada interaksi sosial yang sedemikian rupa sehingga menghadirkan koneksitas antara pembeli dan penjual dengan begitu asiknya harga ya kita bisa lihat, kita bisa ngobrol sehingga koneksitas ini membangun kemauan anak-anak untuk terjun ke area yang istilahnya wirausaha itu lebih kuat dengan mengenalkan Pekan semacam ini gitu kan. Saya kira itu. Nah, yang terakhir, apa pesan Ibu kepada siswa agar terus mencintai budaya tradisional Indonesia? Pesannya ya anak-anak harus tetap kuat menjaga estafeta. Istilahnya estafeta itu adalah Bu Enjang sama Bu estafeta itu ini sesuatu yang tidak boleh putus gitu kan antara peradaban kita, terutama orang-orang Jawa itu sebenarnya kan orang-orang yang secara kacamata sejarah itu punya peradaban yang luar biasa, tidak hanya secara batiniah tapi secara lahiriah yang bisa dilihat antara lain dengan kreativitas mereka menciptakan
makanan-makanan yang beraneka ragam, kan nggak kayak yang di luar kan. Iya. Paling itu gitu kan. Kita dari singkong saja kita sudah lihat berapa tadi. Satu singkong menjadi 10 atau bisa 20 jenis makanan gitu. Ada kreativitas yang luar biasa, dan itu Bu Ayu sebut sebagai peradaban yang mungkin bangsa lain ndak punya di situ gitu kan. Potensinya luar biasa, dan itu makanan. Terus untuk permainan juga, permainan orang-orang Jawa itu punya filsafati yang luar biasa. Tidak ada permainan yang selfish. Dia selalu melibatkan banyak orang. Begitu banyak orang, sebenarnya penguatan sosial yang luar biasa. Modalitas penguatan sosial yang luar biasa tidak boleh terputus. Apalagi di era digital sekarang, yang orang menjadi selfish tadi sudah dikatakan ya. Dari melalui kegiatan ini, semoga anak-anak lebih menguat karakternya, terutama menjaga estafeta peradaban orang-orang Jawa tentunya yang punya nilai yang sangat luar biasa itu. Yang di sini sudah kita tulis loh, setiti ati-ati nguri-nguri tradisi Jawi. Nguri-nguri itu merawat, mencintai, dan memproduce kreativitas yang tidak memutus akar budaya yang sebelumnya. Saya kira gitu. Berarti agar budayanya itu nggak ketertinggal ya, nggak hilang. gitu. Ya oke. Kita punya punya khas nih. Ini loh orang Jawa, ini loh orang Indonesia gitu kan, lewat nguri-nguri budayanya. Jadi kita menjadi kuat itu kan karena kita menghargai yang sebelumnya begitu, dan menguatkan sesudahnya begitu. Ternyata banyak banget ya manfaatnya. Iya. Baik Bu, sudah ya, terima kasih atas jawaban-jawaban yang tadi kita pertanyakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.